Kembali lagi di Pesta Bola Asia 2024. Kita masih kembali lagi mengenai pembahasan seputar Myanmar lawan timnas Indonesia yang hari ini selain Asnawi Makwala, ini juga banyak banget netizen dibilang Stadion Manahan Solo ini menjadi tuan rumah timnas Indonesia U22 yang dipakai saat pertandingan di pekan kedua. Kalau nggak salah itu timnas Indonesia melawan Laos. Dari segi stadionnya tuh rumput atau berbagai di kalangan nama pertandingan, termasuk Edward juga ya, yang punya stadionnya itu memiliki rumput yang sangat halus, sangat baru. Tergantung VR, video assistant referee, yang menggunakan teknologi yang paling canggih sehingga terjadi apakah pertandingan itu di saat ada offside atau onside bisa dibilang tidak ada gol atau gol yang tercipta gitu loh. Seperti yang saya katakan, menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan rumput Stadion Manahan dalam keadaan baik untuk digunakan skuad Garuda untuk berlaga di Piala AFF 2024. Sebelumnya, Stadion Manahan sudah resmi ditunjuk sebagai markas Timnas Indonesia saat menggelar laga kandang di fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Pada fase ini, skuad Garuda akan melangsungkan 2 laga home. Yang pertama ialah ketika menjamu Laos pada matchday kedua yang berlangsung 12 Desember 2024. Sedangkan partai kandang kedua tersaji saat matchday keempat ketika menjamu Filipina pada 21 Desember 2024. Semuanya sudah aman. Kondisi rumput memang sering mendapatkan perhatian tersendiri dari fans Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda sering bermain di kondisi rumput yang tidak optimal saat berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oh, jadi untuk kondisi Stadion GBK tuh sangat memperburuk ya. Buruknya kalau melihat dari segi rumputnya itu jelek gitu, atau punya merasa tersendiri gitu loh. Dan nilai-nilai yang kecernihan atau kecerdikan yang punya banyak peluang yang bisa dikatakan stadion ini jadi stadion tuan rumah di Provinsi DKI Jakarta. Itu paling tepat ya kalau nggak salah ya. Nah, lebih identiknya kalau nggak salah, penyerang striker asal Vietnam ada Nguyen Xuan Song ya. Itu satu-satunya pemain striker yang paling berbahaya di timnas Vietnam. Dan ada satu teman lagi dari pemain timnas Vietnam, termasuk ada Rafaelson Bezerra. Itu timnas Vietnam yang menguatkan di Piala AFF 2024 selama tahun 2022. Tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar poin yang begitu amat krusial benar-benar terjadi saat ketika lawan Thailand. Itu justru itu menariknya itu memang tidak kuat gitu loh. Memang tidak kuatnya adalah itu memang tidak ada kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan yang membuat Vietnam itu berpeluang hingga akhirnya lolos. Tapi sayang banget jika ia itu harus gagal, karena dia mendapatkan runner up tertinggi. Jadi penyerang naturalisasi Golden Star Warriors yakni Nguyen Xuan San ternyata mengaku dirinya belum fasih berbahasa Vietnam. Dia punya amunisi berkualitas pada gelaran Piala AFF 2024. Striker asal Brasil itu memang sudah 5 tahun tinggal di Vietnam. Setelah menjalani proses naturalisasi, ia mengubah nama menjadi Nguyen Xuan San. Meski sudah lama tinggal di Vietnam, Rafaelson ternyata belum mampu menguasai bahasa negara tersebut. Namun, ia tak melihat itu sebagai sebuah kendala. Mengenai kemampuan bahasa Vietnamnya yang masih minim, Rafaelson juga menyatakan akan terus belajar. Ia yakin dalam waktu dekat akan menguasai bahasa tersebut. Oke, baik, terima kasih kepada Bukri Bewel atas waktunya, dan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Aqua, Lay Mineral, air mineral resmi Timnas Indonesia, kepada Mitsubishi Electric, Kecap Sedap, Indomilk, Living by Mandy, dan juga I Am Rodrigo, official sponsor of Timnas Indonesia atau Garuda Nusantara. Dan jangan beranjak dulu, kami hadir menemani Anda di pertandingan pekan pertama di grup B. Myanmar lawan Indonesia akan hadir sesaat lagi pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Disti pamit undur diri. Terima kasih dan salam sports milenial. Terima kasih berhasil menyaksikan Pesta Bola Asia 2024.